Penasaran? Googling aja Open Me. Me-nya E2 ya. Open langsung ya. Open Me. M-E-E. Open M-E-E. Nah, itu software yang open source ya untuk meta analysis and research synthesis and ecology. Tapi itu bisa digunakan juga untuk bidang ilmu lain. Jadi tidak hanya untuk di bidang ekologi. Bidang ilmu alam secara umum bisa menggunakan ya, bahkan bidang sosial pun bisa. Gitu, ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Ini masih ini ya, masih baru selesai restart nih, masih booting ya. Gitu. Nah, sebelum itu saya ingin tanya nih ke peserta, ada nggak yang pernah dengar atau pernah baca meta-analisis ya, mungkin bisa memberikan perspektifnya sambil kita nunggu. Silahkan kalau misalnya ada yang pernah. Atau bayangannya meta-analisis itu seperti apa? Silahkan. Kalau ada dari peserta. Ya, silahkan peserta yang ingin mencoba menjelaskan ya Prof ya, secara singkat mungkin apa itu meta-analisis ya Prof. Iya, betul. Silahkan. Apa ini masih pada ngantuk sepertinya Prof? Terlalu pagi ya Pak ya? Iya. Nah, itu ada angkat tangan tuh. Oh iya, silahkan. Moderator. Silahkan langsung saja Mbak Nurma ingin mengungkapkan pendapatnya. Sebelumnya saya juga masih awam ya di bidang tentang meta analisis, tapi beberapa kali saya melihat jurnal itu saya penasaran apa sih yang dimaksud dengan meta analisis. Ini nanti kalau misalkan saya salah mohon dibenarkan ya Prof. Setahu Ya, saya silahkan Bu. kalau meta analisis itu seperti menggabungkan dari beberapa penelitian atau lebih ke observasi. Jadi kita akan menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian itu. Seperti itu Prof. Terima kasih. Oke, bagus Bu. Ya, Bu Norma apa? S2, S3 Bu? Iya, saya lagi S2 Pak di ilmu tanah. Oh, ilmu tanah. Oke, ilmu tanah banyak juga. Iya, Bu Norma. Ya, terima kasih. Itu sudah insight yang benar ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan. Ini sambil nunggu, ini udah mulai kelihatan ya laptopnya. Lagi nih Prof. Ya, silakan Mas Sulistyo dari UNS ya. Silakan, Mas. Nah, monggo. Oh, Masnya lagi sambil sepedaan nih rupanya Prof. Ya, Iya, silakan iya. Mas Sulistyo, luar biasa sekali ini. Sepedaan sambil nonton seminar jurnal ya. Ya, silakan Mas. Ya, Mas Sulistyo, suaranya belum terdengar, Mas. Assalamualaikum Prof Anuraga. Assalamualaikum. Saya, monggo Pak. Oh, ini kalau ke IPB saya sering mampir di labnya Prof Anuraga ini, Kang Sofian. Oh, iya, iya, iya. Prof, untuk metode meta analisis itu, apakah itu tadi seperti Bu Nurma tadi menggabungkan, menganalisis dari beberapa penelitian begitu? Kebetulan saya sedang mengerjakan disertasi Prof. Itu apakah bisa mengkomparasi begitu Prof? Jadi dari beberapa penelitian kemudian kita hasil riset saya gitu dikomparasikan begitu, karena saya sedang ambil ilmu lingkungan begitu Prof. Terima kasih. Nanti mohon bimbingannya ya Prof untuk penulisan jurnal begitu. Iya, Terima Pak. kasih. Pak Lustio ya. Iya. Jadi sama ya, menggabungkan tapi nanti ada pertanyaan ya, Pak ya. Iya. Jadi pada prinsipnya saya pikir sudah betul ya dari Bu Norma dan Pak Sulistyo. Ini kayaknya ada yang ngacung satu lagi, boleh deh.
Oh iya, silakan. Ini ada Satu dari lagi Mas boleh. Muhammad Isra. Silakan Mas Muhammad Isra dari IPB ya. Silakan. Bisa di unmute terlebih dahulu, mungkin Mas. Iya, eh, halo. Ya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Salam. Ya, Prof. Sebelumnya sebenarnya untuk meta analisis ini saya juga masih awam, Prof. Tapi saya pernah membaca beberapa artikel jurnal. Kemudian judulnya ada studi meta analisis. Yang saya dapatkan dari jurnal itu seperti kayak kumpulan dari hasil studi, kayak suatu metode, beberapa beragam metode dengan bervarian hasil peningkatan seperti itu, Prof. Kemudian untuk saya baca-baca ada kriteria-kriteria dalam menentukan jurnal yang kita akan ambil atau yang akan kita studi kasus seperti itu, Prof. Ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi itu, Prof. Kurang Ya. lebih seperti itu, Prof. Ya, baik. Ini udah lebih detail lagi ya terkait dengan bagaimana kita memilih jurnal yang akan kita masukkan ke dalam database. Ya, apakah kita masukkan suatu jurnal ya inclusion kriteria tadi ataukah kita exclusion kriteria mana? Nah, gitu ya. Jadi ini udah semakin lengkap. Oke. Nah, ini alhamdulillah ini kelihatannya saya udah bisa mulai masuk lagi. Jadi saya akan pindah nih dari HP ini ke ini ya, ke komputer. Luar Oh biasa iya, nih. ya Prof. Sudah oke ya Prof ya komputernya Prof. More or less ya, mudah-mudahan nih. Suka Ya. deg-degan aja nih kalau takutnya minta restart terus. Pas lagi acara. Ya, monggo Prof. Makanya ini ya kalau online tuh ya begini nih. Kalau offline tuh 2 hari bablas gitu sampai paham gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita dengan keterbatasan yang ada kita lakukan apa yang kita bisa ya. Ya Prof, monggo Prof. Ya, jadi saya mulai masuk dari laptop ya. Ini dari sini saya live dulu. Ya, sambil menunggu Prof Anuraga kembali nge-share materinya, saya mengingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan sekalian yang nanti setelah pemaparan materi selesai punya pertanyaan, silakan disimpan pertanyaannya. Nanti rekan-rekan bisa menanyakan secara langsung dengan fitur raise hand di sini ya di Zoom, atau rekan-rekan sekalian juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Alhamdulillah ya sudah kembali lagi. Iya Prof, alhamdulillah ya Prof ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi nih Prof. Mudah-mudahan ya, mohon doanya nih. Ini waktunya tinggal jam 3:30 lagi. Oke. Ya, jadi saya akan lebih mendemonstrasikan aja. Kalau secara teoretikal nggak cukup waktunya, saya akan sampaikan aja contoh-contoh meta analisis yang pernah kami buat. Kemudian langsung akan saya simulasikan di software. Mungkin itu aja ya yang lebih pas. Nanti kalau theoretical aspek itu bisa belakangan. Kapan-kapan maksudnya. Yang penting tahu dulu. Oke, saya akan tampilkan satu contoh pertama. Nanti kita ambil beberapa contoh. Ternyata masalah itu muncul kalau saya share screen saya. Jadi kalau screen-nya itu berubah-berubah, nah itu yang sering macet. Jadi saya kalau tampilkan screen saya upload, terus saya masukin, nanti tarik lagi gitu ya. Jadi ulang-ulang. Kalau itu biasanya aman. Oke, ini artikel pertama yang saya jadikan sebagai contoh. Sudah jelas ya? Terlihat ya? Iya, sudah jelas Prof. Oke ya. Nah ini artikel ada, saya nggak tahu ikut nggak orangnya nih.
Mbak Sanaz ya, ini bimbingan S2 kami dari Ilmu Pangan. Jadi saya di peternakan, tapi kalau ngebimbing karena terkait meta analisis ya muter juga ya, di Ilmu Pangan, di teknologi pertanian, kehutanan, kimia, PSL. Jadi ada beberapa yang masih ongoing. Nah ini saya sampaikan salah satu contoh. Ini baru accepted ya, bahkan belum keluar nomor halamannya. Jadi baru bulan lalu accepted. Ini di jurnal Q1 International Journal of Food Science and Technology punya IFT, official jurnal dari IFT. Impact factor kalau nggak salah 3,7 ya. Ini tim pembimbing dan peneliti. Ini yang mahasiswanya sana sini. Jadi apa yang ingin dilakukan di meta analisis ini? Bantuin. Jadi pada meta analisis ini topiknya adalah mengeksplor yang namanya heat moisture treatment. Jadi perlakuan panas ya dengan dengan moisture, dengan uap ya terhadap apa? Terhadap kandungan pati resisten. Ya, resistant starch. Di antara Sepertinya Prof Anuraga ngehang lagi nih. Mohon maaf. Prof Anuraga. Halo Prof. Ya, sekali lagi mungkin panitia bisa membantu ya. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, ini untuk beberapa kendalanya. Oh ya, silakan Prof. Gimana? Tadi terdengar Prof, sempat ngehang sebentar Prof. Oke, iya. Canggih nih. Entah komputer saya atau mana ya. Oke, ya. Jadi di sini pas saya menjelaskan resistance starch tadi kedengaran nggak ya? Tadi di awalnya saja Prof. Saya ulangi lagi sedikit ya. Yeah. Jadi di sini pengaruh terhadap heat moisture treatment. Jadi pengolahan bahan pangan menggunakan suhu tinggi ya dan juga uap air. Gitu ya. Jadi suhu tinggi dijemret dengan uap air. Nah, terkait dengan pati resisten. Nah, pati resisten ini di mana relevansinya? Jadi kalau orang yang punya resiko diabetes itu kan dia nggak boleh banyak makan gula ya, dan juga pati yang mudah dicerna gitu. Kenapa? Ya kalau patinya mudah dicerna nanti cepat dia terbentuknya glukosa, padahal glukosa darah itu dijaga sebisa mungkin kalau untuk orang-orang yang diabetes. Ini saya bukan orang pangan ya, tapi yang saya pahami kecil-kecilan yang begitu ya. Jadi saya tidak ingin offside juga untuk bidang yang bukan saya ekspertis di dalam. Nah, ini ya ingin dilihat pengaruh pengolahan ini bisa nggak sih meningkatkan resistant starch. Jadi resistant starch ini lambat dicerna, ya lebih susah dicerna, sehingga lebih bagus untuk orang-orang yang punya resiko diabetes. Oke, nah itu ya konteksnya. Nah sekarang gimana? Singkat cerita, di sini dilakukan pencarian literatur. Apa sih penelitian-penelitian yang menganalisis atau mengamati HMT atau heat moisture treatment dengan kandungan pati resisten pada berbagai karbohidrat. Gitu ceritanya ya. Dapatlah singkat cerita. Ini kalau buat meta analisis perlu begini. Ayo pencarian dari Science Direct ada berapa paper dari Google Scholar, dari Relay. Kalau bisa akses Scopus sebetulnya bisa cukup Scopus saja karena Scopus itu dianggap sudah komprehensif ya. Nah, ada banyak kan, ini ratusan, ribuan bahkan. Nah, kemudian berbasis dari ribuan ini dilihat apanya ya. Dilihat judul dan abstraknya. Baca sih nggak tuh baca ribuan judul dan abstrak ya. Baca satu paper aja nggak selesai. Memang meta analisis itu kita dituntut untuk banyak membaca. Nah ini dari ribuan ini, kemudian dari
screening melalui judul dan juga abstrak itu 208 paper itu lolos ya. Kemudian 2000 lainnya 2755 itu tidak lolos, tidak relevan judul dan abstrak. Oke. Kemudian dari situ dicek lagi mana yang cocok. Oh, ternyata ada paper-paper yang duplikasi. Tadi kan carinya di search engine yang beda-beda ya. Ada yang dari Science Direct, ada yang dari Wiley, ya ada dari Google Scholar. Oh, ternyata yang duplikat ada 143 paper, sisanya 65. Nah, dari 65 ini ya, nah disinilah masuk yang namanya inclusion kriteria, exclusion kriteria. Mana yang masuk, mana yang enggak. Nah, yang di-exclude itu metodenya nggak relevan. Ya, ini nanti ada penjelasannya kalau di paper ini. Kemudian sebetulnya di sini inadequate data juga. Ya, datanya tidak lengkap. Ya, datanya tidak lengkap sesuai yang diharapkan. Jadi totalnya yang dimasukkan dari ribuan tadi cuma 21. Gitu. Nah, kita harus menampilkan proses itu. Ya, jadi dari search engine dapat berapa, terus kita terapkan beberapa kali screening sampai kita sampaikan grafik flow ini, berapa sih total paper yang kita masukkan. Di sini adalah 21. Oke. Nah, ini bisa kita sampaikan di sini. Apa nih? Publikasinya siapa? Misalnya Hung et al, Kim et al, macam-macam. Nah, kemudian apa informasinya? Misalnya adalah apa namanya? Misalnya ini sumber karbohidrat apa? Red rice ya, brown rice, rice starch. Ini macam-macam. Ada jagung, ada beras, ada lagi barley, ada lagi gandum ya, ada millet. Nah, ini untuk subgrup cerealia. Jadi semua bahan pangan ya, selama dia termasuk sumber karbohidrat itu dimasukkan. Baik itu dari kategori cerealia, dari kategori umbi-umbian, fruits and sugars, kemudian juga dari kategori leguminosa ya, dan juga dari kategori buah-buahan. Itu masuk semua gitu. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya itu pada resistant starch. Ini parameter utama. Nah, nanti yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan adalah sumber karbohidrat yang tidak mengalami pengolahan HMP, heat moisture treatment sebagai kontrol. Nah, yang satu lagi dengan pengolahan HMP. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini jadi kita perlu menampilkan paper-paper yang relevan. Oke, ini ceritanya sambil ini ceritanya. Nah, setelah itu, ini mulai hasilnya. Ini kita kenal dengan namanya forest plot. Ada yang pernah dengar forest plot? Plot hutan. Ya. Orang kehutanan senang tuh. Waduh, namanya dipakai forest plot. Nah, forest plot ini bisa berupa artikel, setiap artikel ya, bisa juga sudah hasil sintesisnya. Ya, ini kan saya tunjukkan lagi. Setiap subgrup, misalnya cerealia, ini sebetulnya kan terdiri dari berbagai macam referensi. Kan? Nah, forest plot ini kita bisa sajikan per referensi atau langsung per subgrup. Ini namanya subgrup analisis. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya, kalau ke kanan itu ini 0, ya 0. Saya sekalian jelasin ini aja rumusnya ya. Rumusnya dia nggak dibilangin di sini ya. Dibilangnya mengacu kepada ini. Nanti akan saya tampilkan di paper yang lain. Jadi intinya kalau ini kan kelihatan ya di sini ya. Ini 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya. Ke kanan tuh tinggi, semakin ke kanan semakin tinggi resistance starch-nya. Semakin ke kiri semakin rendah resistance starch-nya. Apa maksudnya 0? Jadi di sini kita direlatifkan. Ya. Jadi tadi ya, yang jadi kontrol itu adalah yang tidak mengalami pengolahan HMP, heat moisture treatment. Sementara yang menjadi perlakuan adalah yang mendapatkan pengolahan HMP pada berbagai kelas atau subgrup karbohidrat, pangan sumber karbohidrat. Oke. Jadi itu dikurangin tuh secara relatif ya.
dikurangin antara yang perlakuan dengan kontrol. Jadi kalau nilainya itu positif ke kanan, artinya apa? Artinya perlakuan heat moisture treatment itu meningkatkan resistance starch. Kalau dia ke kiri, menurunkan resistance starch karena nilainya negatif. Ya. Kalau 0, ini artinya tidak berbeda. Nah, kita bisa lihat dari sekian kelas, ya, dari sekian kelas, secara overall dulu, overall itu heat moisture treatment itu ternyata tidak berbeda terhadap kandungan resistance starch, itu sama aja, nggak beda. Ini hasil sintesis. Ini adalah effect size namanya, effect size-nya. Mungkin kita bisa bilang titik tengahnya lah ya, atau rataannya lah ya, rataannya. Kemudian yang garis ini adalah confidence interval, selang kepercayaan 95%. Kalau confidence interval ini memotong titik X sama dengan 0, berarti dia tidak berbeda nyata. Gitu. Jadi yang kita lihat bukan hanya titik tengahnya, tapi selang kepercayaan. Ya, confidence interval 95%. Nah, jadi dari sini kelihatan secara overall itu heat moisture treatment itu tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan mati resisten pada berbagai pangan sumber karbohidrat. Ya. Ini kalau kita telisik lebih jauh, ini baik itu buah-buahan, leguminosa, ya, kemudian umbi-umbian, itu nggak beda nyata. Nah, hanya satu, hanya dia itu efektif, heat moisture treatment efektif untuk pangan sumber karbohidrat yang asal serealia. Gitu. Nah, artinya apa? Ini kita bisa ngambil ini juga, bisa ngambil pelajaran, bisa ngambil kesimpulan gitu. Nah, jadi kalau kita mau meningkatkan kandungan resistance starch menggunakan heat moisture treatment, itu bagusnya ke serealia. Kalau ke yang lain sih nggak ngaruh gitu. Variasinya besar. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah namanya forest plot. Nah, kita bisa melihat berbagai, yang di sini adalah moderator variabel. Moderator variabel itu nanti kita bisa masukkan ke subgroup analisis. Nanti kita lihat lebih detail ketika simulasi. Ya. Oke, jadi ini subgroup analisis ya untuk kategori bahan pangan sumber karbohidrat yang berbeda, serealia, terus tadi ya. Nah, kemudian kita belum puas nih. Ini kan bisa kelihatan. Ini ternyata yang positif tuh serealia. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, di antara serealia itu seperti apa? Ya, di antara serealia. Nah, ini ada beras, ada jagung, ada barley, ada gandum. Oix ini saya nggak ngerti ini. Ya, kemudian ada overall ya. Jadi ternyata beda-beda juga nih kalau di setiap serealia di dalam. Jadi kita bisa subgroup analisis itu didalamin lagi. Ya. Nah, kemudian penasaran misalnya terkait dengan kandungan airnya. Gimana kandungan airnya? Pada selang berapa sih yang dia itu efektif? Gitu ya. Jadi secara umum sih dia efektif pada kandungan air berapapun. Tapi kalau ditelisik lebih jauh lagi, itu kalau kandungan airnya lebih tinggi, ya, antara 25 sampai 35% itu kurang efektif. Ininya variasinya besar. Tapi kalau lebih rendah lagi, ya, antara 15 sampai 25%, baru kita lihat efeknya efektif. Bahwa high heat moisture treatment, ya, kalau ada moisture content lebih rendah itu lebih efektif. Gitu ya. Nah, kemudian gimana dengan suhunya? Nah, ternyata kalau suhunya itu antara 100 sampai 110 kurang efektif. Tapi kalau suhunya lebih tinggi, ini ya, antara 120 sampai 130 derajat Celcius, maka dia lebih efektif untuk meningkatkan kandungan mati resisten. Kebayang ya, satu paper ya. Oke, kita beralih ke paper yang lain. Oke, saya nampil-nampilin dulu aja produknya ya. Paper-papernya yang sudah pernah kami buat. Ada lagi biar masih topik yang sama ya.
dulu sebentar. Ini masih satu lagi terkait dengan resistant starch ya, dengan pati resisten. Nah, sudah kelihatan? Apa tuh, Bun? Nasi. Apa sudah terlihat? Udah Bapak. Sudah ya, oke ya. Ini saya nanya-nanya gitu karena khawatir ya, khawatir ngehang jadi bukan Iya. maksudnya. Nah ini jurnal 2021 juga ya, tapi lebih awal, Februari 2021, sama dari bimbingan dari S3 dari, saya pengujinya lebih tepat, dari ilmu pangan, Mas Frendi ya, Mas Frendi Ahmad Afandi. Jadi beliau setelah ini jadi expert juga di meta analisis. Nah, kalau di sini hubungan antara bahan pangan sumber karbohidrat atau tinggi pati kaitannya dengan indeks glikemik ya, indeks glikemik. Ini di Jurnal Foods Q1, seingat saya impact faktornya itu 4,1 ya. Jadi meta analisis ini alhamdulillah bisa membantu dari segi publikasi. Dan ini berapa biayanya? 0 ya, nggak pakai biaya. Yang penting sanggup aja ngerjainnya. Ya nanti kalau ke jurnalnya, kalau ada biaya publikasi bayar. Tapi kalau risetnya sendiri untuk meta analisis ini gratisan. Ya. Coba kalau output per unit input ya, biaya risetnya gratis, publikasinya di jurnal bagus. Q1. Berarti kan apa tuh? Ya, hasil yang bagus dibagi dengan biaya 0, kan biasa. Efisiensinya ya. Nah, jadi di sini kenapa tadi mainnya di resistant starch, sebetulnya basisnya dari riset yang ini. Jadi dari penelitiannya Mas Fendi ini bisa kita lihat ya. Ini kita sama nih. Ini mulainya dari mana? Saya akan langsung aja ke. Nah, ini. Jadi kalau di studinya yang ini, setelah melalui serangkaian screening, ya, tadi sama. Jadi kalau buat meta analisis kita perlu menampilkan ini, bagaimana kita mencari ya, kata kuncinya apa, dapat papernya berapa banyak yang duplikasi, berapa banyak yang di-exclude karena judul dan abstraknya tidak relevan, ya. Berapa banyak yang masuk ke inclusion dan exclusion kriteria. Nah, ini perlu kita jelas. Ini total itu 57 paper. 57 paper. Lihat langsung aja ke hasilnya ya. Ini metodological sekali. Biarin masih panas. Ini jumlah halamannya 28 halaman ya paper ya. Ini saya lihat baru aja publikasi Februari, sekarang itu di Scopus sudah dapat 3 citasi. Cepat sekali. Nah, ini karena menarik ini datanya dan komprehensif. Ini banyak sekali data, saya langsung ke sini aja ya. Singkat cerita, gitu aja ya. Singkat cerita. Jadi di sini mana nih? Mungkin ini terlalu kecil ya gambarnya ya, tapi saya ceritakan saja. Tapi di paper yang lain akan saya lebih detail lagi karena ini mungkin terlalu kecil. Ya, jadi di sini ini kan ingin dilihat faktor-faktor apa saja sih di bahan pangan yang mempengaruhi indeks glikemik. Kita ingin cari faktor apa di makanan, di pangan, komponen apa di pangan yang menyebabkan indeks glikemik itu rendah. Ternyata ada 3. Ya. Yang pertama, yang nomor 3 dulu saya sampaikan, itu serat. Ya, jadi semakin tinggi serat pangan, dietary fiber, itu indeks glikemiknya rendah. Dan itu sangat dipahami umum. Ya. Tapi ada 2 faktor lain yang ternyata lebih kuat dalam menurunkan indeks glikemik. Yang nomor 2-nya adalah pati resistant starch. Yang nomor 1-nya ya adalah kandungan fenolik. Jadi kandungan fenolik, resistant starch, baru dietary fiber. Nah, makanya di penelitian berikutnya fokusnya di saya nggak tahu, mungkin kait dengan arahan dari pembimbing utama ya, fokusnya di resistant starch gitu. Kenapa? Karena resistant starch ini terbukti
menurunkan, ya semakin tinggi resistance start itu akan semakin menurunkan indeks glikemik. Artinya resiko untuk diabetesnya berkurang. Nah ini menariknya. Itu dari penelitian ini didapatkan kesimpulannya seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat ya, semakin tinggi, ini bisa lihat, ini namanya meta regresi. Kelihatan ya yang kanan ya, meta regresi. Ya, jadi meta regresi itu kita memplotkan antara moderator variabel yang sifatnya kontinu, dalam hal ini adalah kandungan papi resisten. Ini makin tinggi kandungan papi resisten. Kemudian ini di sumbu Y-nya adalah effect size. Nah, effect size yang dipakai bisa macam-macam, bisa pakai standardized mean difference, bisa pakai Hedges D, bisa pakai respon rasio. Nah itu berkaitan dengan teori meta analisis. Ini kita apply-nya dulu saja. Jadi semakin tinggi resistance start, semakin turun effect size-nya. Dalam arti semakin tinggi resistance start, artinya glycemic index-nya semakin rendah. Gitu. Ya. Jadi ini menarik. Jadi ini namanya funnel plot untuk membuktikan ada bias publikasi atau tidak. Itu nanti belakangan saja. Sekarang kita fokus ke effect size dulu. Ya. Nah inilah yang namanya forest plot, tapi per paper ya. Ini per paper. Kalau ke kiri gimana, kalau ke kanan gimana nih? Kalau ke kiri, ini kan kaitan dengan yang kita harapkan itu kan menurunnya indeks glikemik. Maka yang kita harapkan justru ke arah kiri ya, buat kalian. Ini ya ke arah kiri. Kiri itu lebih rendah nilainya, ya, negatif, ke kanan positif. Artinya kalau ke kanan itu meningkatkan indeks glikemik, ke kiri itu menurunkan indeks glikemik. Artinya menurunkan potensi diabetes. Ini bisa kita lihat, ini forest plotnya per paper. Ini papernya ini gimana hasil papernya ini gimana. Nah kemudian ini gabungannya untuk subgroup ini ya. Oke, ini banyak sekali ya. 28 halaman, luar biasa. Nah, ini yang gabungannya ya. Jadi ini gabungannya sama dengan tadi message ya. Nah, mungkin ini saya tampilkan ya di sini. Oh, saya kebalik ya. Ternyata nomor satunya itu resistance start, salah. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa apa saja komponen pangan yang mengalami indeks glikemik ini resistance start. Ambilin nasi ini, nasi aja, Via ambil papan nasi. Hedges D-nya kumulatif Bener, itu paling rendah, minus 2,52-nya dia menurunkan indeks glikemik paling tinggi. Ya, yang kedua itu ini kita lihat yang signifikannya saja ya, signifikan. Yang lainnya nggak signifikan. Yang signifikannya resistance start sama phenolic content, ya, menurunkan indeks glikemik. Ini disajikan dalam bentuk tabel. Oke, ini yang kedua, ya. Kita buka lagi yang ketiga. Jadi harapan saya Bapak Ibu semua kebayang, oh meta analisis itu kayak gini produknya. Nanti setelah ini kita akan simulasi. Ya. Contoh yang ketiga, sekarang saya masuk ke yang sudah kita buat ya. Siapa namanya itu? Rawan. Oke, sudah terlihat yang sekarang? Sudah, Prof. Sudah ya. Nah, ini kalau ini saya ceritanya lebih enak nih karena bidang yang kami tekuni ya. Sudah ya. Kalau dulu sebelum profesor ya, saya sering nama pertama. Ya, sering nama pertama. Kalau sudah profesor kan tinggal mempromot yang muda, ya enggak? Sudah profesor soalnya. Tinggal yang muda-muda dipromot, kita bantu, kita review supaya nanti bisa memahami, bisa menjadi ahli, ya, bahkan bisa melebihi kita gitu. Itu harapannya. Jadi kalau guru bisa
menghasilkan murid yang lebih baik dari dirinya, berarti itulah kesuksesan pendidikan. Nah, ini di sini kita satu tim riset nih. Kalau di sini bisa kita lihat ini Bioresource Technology Report, ini Q1 juga. Ada dua nih, Bioresource Technology, ada Bioresource Technology Report. Ini yang satunya lagi. Tapi sama-sama Q1. Saya langsung aja. Nah, ini. Jadi kalau meta analisis kita memang harus menampilkan ini. Ya, selalu ya, atau kalau misalnya nggak mau dalam bentuk diagram seperti ini, alir seperti ini, ya boleh dalam bentuk tulisan. Tapi biasanya dalam bentuk diagram ini akan lebih mudah visualisasinya. Misalnya untuk topik ini, ya, saya lupa tadi mengintroduce sedikit. Jadi kita ingin melihat efek dari inokulasi berbagai grup bakteri asam laktat dan enzim fibrolitik terhadap kualitas pakan fermentasi. Kalau tadi pangan ya, ini pakan ternak. Kualitas pakan fermentasi atau kita kenal dengan namanya silage atau silase. Nah, di sini totalnya awal 526 paper, kemudian screening pertama ya, judulnya nggak cocok. Ini ada beberapa yang di-exclude, ya, duplikasi, kemudian review artikel, kemudian judulnya tidak sesuai. Nah, ini exclude, dapat 169. Kemudian parameternya tidak memenuhi persyaratan, ya, itu kurang melaporkan misalnya, exclude 128. Nah, terakhir masih ada juga yang belum masuk ya, nggak ada kontrolnya misalnya, jadi kita delete. Total ini 97 paper, banyak ya. Lumayan ya, 97 paper kita masukkan. Nah, langsung aja singkat cerita ya. Ini banyak soalnya. Tapi sintesis di sini kita tidak menggunakan. Jadi meta analisis itu ada beberapa style. Style paling konvensional itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Itu pakai forest plot, kemudian nanti meta regresi, itu yang konvensional. Effect size-nya bisa milih. No Hedges D, no standardized mean difference, no response ratio. Kalau orang-orang kedokteran misalnya odds ratio, orang-orang kedokteran kesehatan itu punya style tersendiri. Nah, akhirnya kita lakukan nih yang namanya heat map. Kalau di sini kita menggunakan meta analisisnya mixed model. Untuk di bidang kami, bidang peternakan, khususnya nutrisi dan pakan ternak, itu kita seringnya menggunakan meta analisis berbasis mixed model. Nah, saya tidak akan mensimulasikan yang mixed model ini untuk kali ini ya. Tapi intinya ada kemiripan, cuman banyak juga perbedaannya dengan style yang pertama tadi. Oke, ya ini kita heat map 2 dimensi ya. Yang di sini adalah kategori bakteri asam laktatnya. Yang kemudian yang di sini adalah parameternya, mana berasosiasi dengan mana. Ya. Ini pada silase berbasis legum, ini ada silase berbasis rumput. Ya, enak kan melihat heat map itu ya. Kalau kuning itu tidak berhubungan, kalau hijau berhubungan positif, ya. Kalau merah berhubungan negatif. Ini dalam bentuk 2 dimensi. Nah, kemudian kita lakukan korelasi juga, ya. Dalam bentuk heat map juga untuk korelasi Spearman. Oke, jadi ini sedikit. Nah, satu lagi saya ingin menampilkan satu lagi ya. Sebelum kita ke contoh, ini paper yang saya buat saat sebelum jadi profesor, jadi masih nama pertama ya. Karena memang saat itu saya ngolah data sendiri apa yang. Oke, ini terlihat sekarang. Saya satu lagi sebelum kita masuk ke contoh simulasinya. Semoga sudah terlihat ya. Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Ya, Prof. Nah, kalau saya memang banyak mendalami risetnya ke arah pakan fermentasi. Ya, khususnya nanti berkaitan dengan senyawa metabolit sekunder atau senyawa bioaktif yang namanya tanin. Tanin ini komponen polifenol, salah satu jenis polifenol. Nah, ini
kami kolaborasi ya. Di sini ada bimbingan ini ini yang nomor 2 ini saya ngebimbing dari S1, S2, S3. Jadi saya bimbing dari masih lucu sampai sekarang sudah ini ya. Beliau jadi pengusaha ya, punya peternakan sendiri dan punya perusahaan pakan sendiri. Satu sisi juga ngajar beliau di IPB di sekolah vokasi. Ya, ini Pak tekad, dokter tekad ini dari lucu dulu ya, sekarang udah punya anak. Nah, ini ya, jadi kemudian ini kolega di lab, kemudian ini saya invite 2 saintis, satu dari Jepang, satu pembimbing S3 saya untuk terlibat sama-sama di paper. Oke. Di sini yang akan saya tambahkan ya, sama ini kita juga melakukan seperti tadi. Bedanya di mana? Kita lakukan yang namanya meta regresi. Ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, ini meta regresi berbasis mixed model. Jadi kita lihat fokus yang kanan aja ya, yang kanan aja biar lebih banyak datanya, karena lebih banyak ketimbang ya. Nah, di sini titik-titik yang ada di sini itu berasal dari paper-paper yang berbeda. Nah, di sini kita ingin melihat hubungan antara konsentrasi tanin di pakan dengan konsentrasi amonia pada pakan fermentasi. Nah, amonia ini produk dari proteolisis. Jadi protein itu kalau rusak ya itu menjadi amonia. Salah satunya, salah satu di pakan dalam proses pakan fermentasi. Jadi semakin tinggi amonia, semakin nggak bagus. Gitu. Nah, menggunakan tanin sebagai zat aditif silase itu bisa menurunkan amonia. Jadi positif, efeknya bagus. Nah, ini saya hanya ingin memperlihatkan di sini titik-titik yang ada di sini dari berbagai paper yang ada. Gimana cara ngegabunginnya? Ini nggak sembarangan, bukan pakai teknik regresi biasa. Ya, jadi dapat data, lihat plotting, nggak begitu, ada teknik. Pakai mix model, kemudian nanti dari mix model itu ketika kita mau plotting 2 dimensi kita harus pakai adjustmentnya pakai residual ya, pakai residual. Kalau dijelasin teknisnya panjang ya, jadi ini namanya meta regresi tapi pakai yang mix model metodologi. Oke, ya ini beberapa contoh paper yang pernah kami buat ya, termasuk ketika ada interaksi 2 faktor. Ya. Oke, sampai situ gimana? Sudah semakin kebayang untuk metode meta analisis? Bukan, contoh papernya sudah semakin terbayang kah? Sampai situ dulu kalau ada yang ditanyakan sebelum kita masuk selama setengah jam ke depan, 40 menit ke depan kita masuk ke simulasi menggunakan software. Ya. Saya akan fokus ke yang metode konvensional. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada yang raise hand, Prof. Boleh ya, satu atau dua. Untuk pertanyaan permulaan ya, Prof ya. Iya. Saya akan tunjuk di sini ada Mas Jaka Rukmana dari IPB. Silakan Mas Jaka. Langsung saja, Mas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera. Iya. Pertama-tama ya, Prof, apresiasi yang tinggi-tingginya untuk Profesor dan panitia bahwa ini saya mulai terbuka. Kebetulan ilmu saya juga di teknologi pangan, Prof. Jadi yang Profesor jelaskan tadi di awal itu sangat-sangat membuka wawasan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika di tahap awal itu kan kita menghimpun paper dari berbagai macam source ya. Nah, itu tuh ada standarnya nggak sih berapa atau justru harus semua atau bagaimana? Itu saja sih yang ingin saya tanyakan di awal. Mungkin nanti saya sangat tertarik, saya izin untuk kontak Prof di luar forum ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya silakan Prof, langsung saja Prof direspon pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih. Pak Jaka dari institusi mana Pak Jaka? Dari IPB, Prof. Sedang S3 saya sedang ya Pak? S3 di IPB, betul. S1 saya di Teknologi Pangan Universitas Pasundan, S2 saya Teknik Kimia ITB.
Institusinya di apa Pak? Pasundan bukan? Betul, saya di Patundan sekarang. Oh, kenal sama Rini atau Renge ya? Kenal ya? Oh ya, itu betul. Wah, itu teman Prof juga. Iya, S2-nya bareng, Oh kan beda ya, prodi ya. oh makasih. Ya, salam Ya, aja Pak, karena satu institusi ya. Beliau ya, kan S2 Jerman, S3-nya di North Carolina, betul, ya, di US. betul. Oke, ya. Baik Pak Jaka ya. Cakat kalau Sunda. Kalau saya orang tua saya di Bandung, jadi kalau ke Bandung ya Oh iya, sering juga. Nah, jadi iya, Pasundan ya Pak ya. Alhamdulillah. betul. Baik Pak Jaka. Nah, eh, ini terkait dengan bagaimana kita apa? Terkait dengan paper yang dikumpulkan ya. Nah, paper yang dikumpulkan itu kita harus punya tujuan. Misalnya kita menggunakan database Scopus dengan kata kunci, misalnya tadi apa namanya carbohydrate source, ya. Kemudian kata kunci keduanya glycemic index, ya. Kata kunci ketiga food, jadi gabungan pangan yang merupakan sumber karbohidrat dan ada pengukuran indeks glikemik karena targetnya di situ kita ingin melihat komponen pangan apa saja yang mempengaruhi indeks glikemik. Selama ini kan mungkin orang tuh baru single eksperimen ya. Misalnya dia apa namanya pakai beras ya, berbagai jenis beras, varietas padi misalnya. Macam-macam di Indonesia kan ada sekian macam ciherang lah, lele, IPB 3S gitu kan. Nah, mereka beda nggak sih terkait dengan indeks glikemiknya? Nah udah, jadi eksperimen ya. Ada indeks glikemik kan bisa in vitro, bisa in vivo. Nah itu kan orang melakukan riset tunggal, ya, eksperimental. Nah semua itu kita himpun data-data itu. Nah jadi eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan kita himpun untuk kita tarik kesimpulan yang lebih besar. Jadi gimana sih? Gitu ya. Menariknya gitu. Jadi kalau kita menarik kesimpulan dari suatu studi tunggal, suatu eksperimen tunggal itu punya kelemahan, belum tentu applicable untuk kondisi lain. Nah, meta analisis kelebihannya ya pasti ada kelemahannya, khususnya ketika kita misalnya menggabungkan atau data-data yang sebetulnya nggak relevan untuk digabungkan. Ini nanti terkait dengan ini ya jam terbang ya. Nah jadi kelebihannya meta analisis itu data yang digabungkan itu kan banyak, sehingga dia itu lebih robust, lebih kokoh. Ya kalau dalam ilmu riset sintesis, evidence yang paling kuat itu evidence yang berbasis riset sintesis, yakni meta analisis. Kenapa? Karena sudah lintas eksperimen, puluhan atau bahkan biasanya saya tunjukin ada satu paper di jurnal Nature tahun 2012, dia menggunakan teknik meta analisis untuk membandingkan, menjawab pertanyaan apakah pertanian organik itu bisa mengatasi permasalahan pangan di dunia. Gitu. Simple aja ini idenya. Jadi dia hanya membandingkan yield ya, atau produktivitas pertanian organik dengan konvensional. Cuma itu aja. Tapi dia dari 316 paper. Makanya masuk jurnal Nature, Nature ya. Saya sendiri masih belum ke sana ya. Masih ya mungkin nanti lah. Kalau itu harus dari database yang besar. Ya, simple, pendekatannya sangat simple tapi sangat insightful. Nah, jadi kata kuncinya pas sesuai dengan yang kita targetkan, topik penelitian terkait dengan interest kita. Kemudian nanti kita dapatkan list papernya. Nanti dari situ kita lihat judul abstraknya, lihat satu-satu. Ada 500 ya, 500 itu kita lihat judul sama abstraknya relevan enggak. Yang relevan oke, kita checklist. Nanti yang semua yang relevan kita baca full text-nya. Enggak, dari 500 itu relevan 100 ya. Nah 100 itu kita baca full text-nya. Nanti dari full text itu kita tahu, oh dia cocok dengan database kita atau enggak, cocok dengan tujuan kita atau enggak. Nah itu misalnya dapatlah, anggaplah 50. Nah, 50 itu yang kemudian kita masukkan ke dalam database Excel yang kita buat. Nah, struktur database-nya gimana? Ini akan saya sampaikan berikutnya. Ya, jadi kalau pada prakteknya paling sering itu yang saya lihat antara 20 sampai 50 paper database akhir ya. 20 sampai 50 itu yang paling sering.
Itu bukti empiris dari berbagai jurnal yang tentang meta analisis. Nah, kalau di atas itu ya tentu lebih bagus. Kalau kita misalnya kayak yang itu ya, Bioresearch Technology Report, itu kan 97 paper, banyak ya. Itu saya lupa ya, kurang dari 2 bulan accepted itu. Kurang dari 2 bulan, padahal jurnalnya jurnal bagus. Q1 dan gratis gitu, karena dari Elsevier ya, kita nggak mau yang open access, mahal soalnya nggak ada uangnya. Jadi itu bisa begitu. Jadi Pak Jaka itu tahapannya ada. Nah, nanti akan saya tunjukkan setelah ini ya simulasinya biar lebih kebayang gimana sih. Kebetulan yang akan saya tunjukkan ini dari bidang pangan. Nah, contohnya. Oke, mungkin satu lagi boleh yang mungkin yang apa? Ya, Pertanyaan boleh. Prof Punten mengingatkan ini waktunya 10 menit lagi ya Prof ya. Oh iya Mas, Nanti gitu ya. diskusinya. Apakah nanti ini dirangkum saja Prof di diskusi, di acara diskusi Prof? Oke, gitu ya. Oke, berarti saya tunjukin dulu aja ya. Ya, mungkin bisa lanjut di simulasi ya Prof ya. Oh iya, siap. Ini sekarang saya akan tampilkan satu paper ya yang kita itu akan membuat modelnya, membuat simulasinya. Bentar. Ini paper yang akan kita acu ya. Sudah terlihat ya? Semoga sudah terlihat ya. Jadi ini kita akan ambil satu parameter dari paper ini sebagai simulasi kita di berikutnya ya, di berikut ini. Ini paper kami tahun 2012 ya, yang nulisnya ini teman ya. Teman saya, teman sahabat. Sahabat bersama kita ya dari berapa tahun yang lalu ya, 15 atau 16 tahun yang lalu. Ya, kita sahabat bareng satu rumah, kemudian kita berkolaborasi sekarang membesarkan 6 orang anak. Jadi istri saya maksudnya. Nah, ini waktu beliau bisa S2 di Jerman, terus saya bantu-bantu. Ya, jadi istri saya sekarang mengajar di ilmu gizi IPB. S1-nya sebetulnya teknologi pangan dan gizi, tapi kemudian pendalaman risetnya banyak ke gizi sehingga jadi dosennya sekarang di ilmu gizi IPB. Nah ini simple, ini membandingkan antara kualitas nutritional quality produk pangan dari susu ya, basis susu ya, antara yang organik dengan konvensional. Nah kalau kita ke Eropa, termasuk juga ke Jepang, tapi ini di Eropa, kalau kita beli susu organik itu harganya 30 sampai 50% lebih tinggi dibandingkan susu biasa per liternya. Nah, kita penasaran dan ini menjadi tesis ketika istri saya sekolah di Jerman. Sebetulnya kalau kita beli susu organik itu worth it gak sih? Apakah ada benefitnya atau cuman sertifikasi aja? Nah, ini kita coba lihat. Nah, kita himpun paper-paper yang berhubungan. Nah, salah satunya, ini ada komputasi-komputasi terkait analisisnya pakai HSP. Salah satunya akan kita lihat sekarang untuk studi kasus. Ini adalah CLA. Nah, conjugated linoleic acid. Nah, di sini terbukti bahwa kandungan CLA, conjugated linoleic acid, dalam hal ini adalah isomer C9 trans 11 C18 2, itu meningkat pada atau lebih tinggi pada yang susu organik ketimbang yang konvensional. Jadi sejumlah asam lemak yang bermanfaat untuk kesehatan, termasuk CLA yang ditengarai punya sifat anti kanker, nah ini lebih tinggi pada susu organik. Jadi kita pada sampai kesimpulan bahwa susu organik itu memang lebih menyehatkan. Gitu. Makanya worth it kalau kita beli susu dengan harga yang lebih tinggi. Ternyata di Indonesia harganya 3 kali lipat. Kalau di Jerman tuh cuma 30 sampai 50%. Kalau di Indonesia 2-3 kali lipat dibandingkan susu normal. Kita pernah beli susu itu, kita cari ya susu kambing organik, luar biasa harganya. Oke, ya, ini yang akan kita simulasikan. Nah, sekarang saya akan menggunakan software yang namanya OpenMe. Sudah kelihatan softwarenya?
apa? Bukan softwarenya. Ya, sudah. Word-nya sudah ya. Oke. Ini saya akan singkat aja ya, karena tadi sebetulnya ini perlunya 2 hari ya. Tapi jadi ini software OpenMe namanya. Open karena dia open source. ME ini Meta Analysis in Ecology and Evolutionary Biology. Ya. Boleh dibilang ini software untuk meta analisis bidang natural science lah. Aman ya, jadi nggak ada masalah. Sosial juga bisa, nggak ada masalah. Nah, ini ya saya akan langsung buka aja filenya. Sebentar. Ini kalau pop up gini muncul nggak ya di layar? Pop up. Saya sedang buka folder tuh muncul nggak? Muncul, Prof. Oh, muncul juga ya. Oke. Ini apa sih? Kadang lupa ini mau nyari apa. Maaf, ini saya harus cari. Oh iya, salah saya ya. Salah. Jadi di sini saya harusnya import ya. Kita ini kan apa namanya? Import CSV ya. Saya salah. Maaf. Oke. Oke, nih ya. Kelihatan kan pop up ini ya? Folder ini ya. Jadi saya sudah menyiapkan ini. Jadi ini dari paper yang sudah publish 2012, juga di Q1 itu. Impact factor 2, berapa? 2,3 kalau nggak salah. Nah, salah satu jurnal yang secara tradisionally dikenal luas ya. Journal of the Science of Food and Agriculture. Ini kita akan gunakan satu parameter saja sebagai contoh ya. Oke, gimana, sudah terlihat ada angka-angka di layar? Sudah, Prof. Muncul angkanya ya? Oke, ya. Alhamdulillah kalau angkanya muncul. Ini software OpenMe. Dia jadi kita buat database di Excel. Ya, kemudian di sini apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu 3 data. Ya, 3 data. 3 kali 2, maaf. 6 data utama. Pertama, dalam meta analisis yang metode konvensional, bukan mixed model, ya, jadi kita perlu ada pembanding. Itu wajib ada. Jadi harus, dalam hal ini pembandingnya konvensional. Jadi susu konvensional itu pembandingnya. Susu organik itu menjadi yang interest kita untuk kita amati. Jadi di sini ada C itu kontrol, itu pembanding. Ini eksperimental, itu yang menjadi interest kita. Yang ini organik, ini konvensional, ini organik. Ya, 3 buah data dari masing-masing. Jadi kan konvensional, organik, gitu ya. Nah, untuk konvensional kita perlu 3 data. Data jumlah sampel atau ulangan, tergantung. Biasanya ulangan, tapi dalam pangan seringkali ulangan itu sampel. Ya, jumlah ulangan atau sampel, kemudian nilai rataannya, kemudian standar deviasinya. Kita cukup perlu 3 data itu untuk setiap parameter. Dalam hal ini parameter yang diukur adalah CLA, kandungan conjugated linoleic acid. Nah, asam lemak yang tadi punya karakter bisa terkait kesehatan manusia, dalam hal ini adalah anti cancer, punya anti cancer activity. Nah, kemudian ini ya, jumlah data, rataan, dan standar deviasi untuk yang organik. Jadi ini untuk yang ini yang konvensional, kemudian 3 ini yang organik. Sampai sanit kebayang? Oke, apalagi? Nah, ini adalah data utamanya. Kita bandingkan. Tapi kita juga sangat menarik kalau kita punya moderator variabel. Moderator variabel ini nanti kita akan bisa bandingkan. Ya, misalnya di mana sih negara ini? Negara yang melakukan studi ini ada di UK, Swiss, Belanda, Denmark,
ada juga informasinya ini data yang didapatkan di farm, ada juga yang di pasaran, gitu. Ya, di market atau di farm. Nah ini kita bisa masukin juga, nanti ada bedanya nggak sih antara yang farm dengan yang di market. Kemudian susunya, apakah susu mentah atau susu yang sudah diolah, produk olahan. Ini bisa kita bandingkan. Nah, kita bisa juga bandingkan apakah dia dihasilkannya susunya itu di musim dingin, musim panas, winter session atau summer session, ya, atau gabungannya. Dia artinya ngambil sampelnya dari winter and summer. Nah ini kita bisa masukkan. Oke. Nah sekarang yang studi ini udah saya langsung simulasi aja ya, waktunya sangat terbatas, tidak bisa diskusi. Ini studi ini kita perlu tandain, mark as study ID column. Nah, kenapa harus begini, kenapa begitu? Kita lihat dulu aja ya. Nah, kemudian di sini ya N ini adalah kita tandain dengan count ya, karena dia jumlah sampel. Ini count juga. Yang ini dia continue. Ini continue juga. Nanti kenapa ini continue itu count ya, inilah yang saya maksud kenapa 2 hari itu ngejelasin yang gini-gininya nggak cukup gitu ya kalau cuman simulasi singkat seperti ini ya. Oke, nah ini kita sudah siap ya. Nah kalau kita ingin membandingkan semua paper yang ada di sini, ini kan masing-masing tuh unitnya beda ya, unitnya beda, maka kita perlu relatifkan antara organik terhadap konvensional ya. Kita relatifkan, dan kita relatifkan ini menjadi suatu unit yang sama ya, unit yang sama yang dinamakan dengan effect size. Maka di sini kita klik di sini effect size, calculate effect size. Oke. Nah kita mau pakainya ada pilihan nih, mau pakai yang mana, apakah means, contingency table, proporsi ya. Ini kalau teman-teman sosial paling sering pakai correlation coefficient. Nah ini means and standard deviation, kita pakai misalnya yang Hedges D ya. Kita pakai Hedges D. Ini untuk pangan, ini termasuk yang paling umum kalau untuk meta analisis di bidang pangan. Nah kemudian ada pertanyaan, mana nilai rataannya? Rataan kontrol, ini rataan kontrol, ini rataan eksperimen. Kita masukin aja standar deviasi kontrol, deviasi eksperimen. Nah sampel size-nya berapa? Kontrol, ini eksperimen. Oke. Nah, kemudian finish. Nah, muncullah. Inilah indeks D, ini Hedges D, dan ini varian dari D. Varian dari D ini nanti akan menghitung confidence interval, selang kepercayaan ya. Nah, ini data D, Hedges D. Ini artinya masing-masing paper sekarang sudah punya unit yang sama yang bisa digabungkan satu sama lain. Kalau tadi ini kan nggak bisa. Nah ini sudah direlatifkan. Kalau positif berarti yang organik lebih tinggi. Kalau negatif berarti yang kontrol lebih tinggi. Karena relativitasnya organik dikurangi konvensional atau kontrol. Oke. Nah setelah ini jadi, maka kita bisa melakukan namanya meta analisis ya, standar meta analisis itu. Oke, standar meta analisis ya, klik aja ya, select all, semua ingin kita masukkan ke data ya. Nah kemudian metode penggabungannya apa, bisa random effect, bisa fixed effect. Yang paling sering memang random effect, kita ikuti saja defaultnya ya. Untuk metode random effect-nya ada macam-macam, Hedges-Olkin, Gersimonian-Leib ya, macam-macam. Paling sering dipakai adalah paling umum ya, Gersimonian-Leib. Jadi kita pakai ikuti aja yang default. Next, finish. Pop up ini muncul nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan Prof. Yang baca ini bacanya apa nih yang saya Wait. oke, berarti muncul ya. Saya takutnya nggak muncul. Oke ya, ini wait. Nah inilah hasil dari ini yang dinamakan forest plot ya, forest plot. Ini paper 1, paper 2,
Ini rataan atau effect size, ini confidence interval untuk studi pertama, paper 1, paper 2, paper 3, terus paper 4. Nah, ini kan bervariasi, setiap paper kan bervariasi. Nah, kalau ini disintesis semuanya, ini muncul yang biru di bawah ini. Ya, ini rataan, kemudian ini confidence intervalnya. Bahwa ternyata dia lebih tinggi dari 0. Artinya overall bahwa susu organik itu memang mengandung CLA, conjugated linoleic acid, lebih tinggi dibandingkan yang konvensional. Oke. Ini. Loh. Oke, itu kan overall. Nah, sekarang gimana? Ada bedanya nggak antara, misalnya saya akan ambil, ya, contoh, ini umum kan, ini sintesis keseluruhan. Ada nggak bedanya antara susu mentah dengan susu yang sudah diolah? Raw milk, ya. Jadi raw milk itu freshly. Jadi misalnya sapinya menghasilkan susu langsung diambil, langsung dites. Nah, kalau proses sudah diolah, mungkin udah pasteurisasi, beda-beda tuh. Pasteurisasi lah, sterilisasi lah, atau bahkan sudah dibuat mentega. Nah, intinya proses. Ya. Nah, ini kita bisa analisis pakai namanya subgroup analisis. Oke. Oke, ini sama. Apa yang ingin dibandingkan? Yang dibandingkan adalah metode processingnya. Beda nggak antara susu mentah dengan susu organik, susu mentah dengan susu yang diolah, antara organik dengan yang konvensional. Jadi kita interest kita di processingnya ini ya. Processingnya, kita klik processing, next aja lah, finish. Oke, ya. Jadi dari sini akan muncul seperti ini. Kita habis ini masih ada waktu 15 menit untuk diskusi. Nah, ini kelihatan ya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Nah, ini ya. Jadi ini kan gabungan keseluruhannya. Tapi di sini dibagi jadi 2 kategori, jadi 2 subgroup. Satu subgroup susu mentah yang atas, ini yang warna kuning di atas itu gabungan khusus yang susu mentah, raw milk. Kalau ini adalah susu olahan, ya, susu olahan. Nah, kalau kita lihat, baik itu susu mentah maupun susu olahan, dua-duanya itu yang organik itu memang lebih tinggi CLA-nya dibandingkan konvensional, baik pada susu mentah maupun susu olahan. Antara olahan dan mentah sama atau beda? Ternyata ada bagian yang bertumpang tindih. Confidence intervalnya bertumpang tindih, artinya apa? Keduanya itu tidak berbeda nyata. Jadi tidak ada peningkatan. Kalau pengolahan itu tidak meningkatkan CLA dibandingkan, ya, ini masih sama-sama konteksnya organik lawan konvensional ya. Tapi pengolahan itu sama aja, tidak lebih meningkatkan CLA berkaitan organik terhadap konvensional. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kita ada namanya meta regresi, ya, meta regresi, saya ambil satu contoh deh. Misalnya saya ambil di sini, ya, saya masukin angka ya. Misalnya di sini saya asal aja ya, saya masuk 2, 3. Prof, mohon maaf, waktunya Ya. lagi ya, Prof. Oh iya, siap. Ini tinggal simulasi terakhir. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ini saya ambil contoh ngasal aja ya. Oke, ya. Ini adalah continuous. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat, misalnya ada satu faktor yang sifatnya kontinu. Nah, kita pengen lihat, ini bisa pakai namanya meta regresi. Ya. Meta regresi itu hubungannya yang kontinu ini. Nah, apa yang ingin kita lihat? Nah, ini adalah si N-nya, ya. Oke. Nah, ini meta regresi namanya. Jadi
kalau tadi kan kita kategorikal ya. Kategorikal itu membandingkan misalnya antara processing dengan uh, apa? Antara susu mentah dengan susu olahan. Nah, kalau informasi moderator variabelnya itu kuantitatif, ya, misalnya ada suatu n ya, ini terserah faktor apa, karena ini buatan untuk simulasi aja. Dengan meningkatnya ini pengaruhnya ke effect size ada nggak? Nah, kita bisa lihat. Ini pakai namanya bubble plot. Bubble plot itu kayak regresi biasa, meta regresi itu yang begini, tapi semakin besar bubble, ini artinya jumlah sampelnya makin besar. Nah, jadi ini terboboti. Regresi, meta regresi yang terbobot. Oke, baik, itu yang bisa disampaikan. Terlalu singkat ya, tapi nggak apa-apa. At least sudah memberikan gambaran ya pada kita semua. Jadi ya gitu, meta analisis itu ya produknya begitu. Kalau di jurnalnya cara ngerjainnya seperti itu tadi, secara singkat menggunakan software OpenMe. Nah, kemudian nanti kalau teknis-teknis detailnya ya bisa Bapak Ibu baca-baca sendiri. Kalau pengen menguasai harus menjadi bagian dari tesis atau disertasinya. Nah, kalau meta analisis fully bisa tesis. Ya, jadi meta analisis saja boleh jadi tesis keseluruhan. Kalau disertasi itu menjadi salah satu bagian. Misalnya disertasi punya 3 chapter, 2 eksperimen, 1 meta analisis. Gitu. Pengalaman kami sih. Itu Mas moderator. Silahkan, masih ada waktu mungkin dapat sampai 11.30 ya. Ya, terima kasih Prof. Ini sebenarnya waktunya kurang ya Prof ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa untuk kita tahu meta analisis seenggaknya 2 hari ya Prof ya, tapi tadi dipadatkan cuma berapa tuh, kurang dari 2 jam ya Prof ya, 80 menit. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof Anuraga pada hari ini bisa dinikmati oleh rekan-rekan sekalian nih. Partisipannya sampai 430 Prof, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan masuk ya dan bisa menjadi referensi kita, yang mana kita tahu bahwa meta analisis menjadi populer ya Prof ya, walaupun sebenarnya udah ada sebelum masa pandemi itu sudah ada seperti tadi disampaikan Prof Anuraga tadi sudah membimbing Pak Fendi, kebetulan beliau juga saya tahu saya pernah jadi moderator beliau ketika acara meta analisis ilmu pangan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, namun bisa menjadi alternatif pilihan bagi kita ya Prof ya, yang dimana kita sedang menghadapi masa pandemi ya Prof ya. Jadi apa dibatasi nih, kayak misalnya laboratorium itu harus beberapa orang, jadi kita harus ngantri. Nah ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk kita melakukan penelitian kita ya Prof ya. Terima kasih Prof, sangat luar biasa sekali pemaparan materinya walaupun cuma kurang dari 2 jam tadi. Nah ini Prof, sudah banyak sekali nih, saya akan buka sesi diskusi. Luar biasa, ini sudah banyak yang mengangkat tangan di fitur raise hand, kemudian ada juga yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat chat ya Prof ya. Kemudian saya akan memprioritaskan bagi mereka yang ingin bertanya secara langsung. Di sini saya melihat ada Mas Ahmad Sofyan Sulaiman. Silakan Mas Ahmad Sofyan Sulaiman untuk membuka audionya. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan dari program studi S2 Biofisika IPB. Izin bertanya Prof mengenai SLR khususnya. Saya kan pernah menulis juga itu menggunakan Prisma ya. Terus juga pernah baca beberapa artikel yang systematic literature review menggunakan Prisma itu, namun tanpa melakukan meta analisis gitu Pak, dengan alasan di artikel tersebut bahwa data ya atau metadata yang diperoleh itu memungkinkan untuk dilakukan meta analisis. Nah, pertanyaan saya itu ada metadata yang ideal atau tidak untuk dilanjutkan itu kira-kira kriterianya seperti apa ya Pak? Kamu dengerin jam 10 nih, ya kan? Kemudian yang nanti kedua kalau ada absen, untuk ya kan? tadi absennya kalau nggak ntar WA absen cuma nama tutorial apa ya mengenai urusan itu apakah hasil daripada plot grafik yang diperoleh dari OpenMe tersebut bisa kita reproduce atau grafis yang lain atau tidak Pak gitu Pak? Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih.
Ya, Prof, silakan langsung saja, Prof. Tadi 2 pertanyaan dari Mas Sulaiman. Silakan, Prof. direspon. Ya, baik. Dari Mas Sulaiman sama Mas Sofyan, panggilan tadi. Mas Sofyan kayaknya ya. Gimana cara Nama belakangnya screenshot? Sulaiman ya. Jadi Screenshot apa? sudah pernah membuat ya betul. Jadi ada Gimana? namanya systematic review. Di mana? Contohin Ada dong. namanya Beda-beda meta di analisis. sini. Dalam banyak Bilang hal gimana? itu banyak yang menggabungkan Nih, print screen. systematic review and meta Jangan dipencet. analysis. Ya, jadi sebetulnya bedanya di mana? Cuma print screen Bedanya kalau di laptop kadang orang komputer tuh saling bedanya. mempertukarkan, Kalau tapi screenshot, kalau bagi saya dia langsung pribadi berhenti layarnya ya semua. systematic review itu Terus untuk ditarik bagian teknik dari mengambil atas ke bawah atau mana yang mau informasinya di itu sama screenshot, dengan terus meta Ctrl analisis. C. Ya, Udah. harus cari Terus pakai di kata Ctrl kunci V. apa, dapatnya Kayak berapa. copy paste. Jadi yang screening Tapi literaturnya ini tadi di screenshot sampai ini cuma itu kayak dijadikan mesti gue sebagai main aja bahan nih. untuk kita Set. menuliskan Terus itu gue sama. ke WA deh. Gue Nah bedanya Ctrl C dulu. kalau Habis itu gue meta pencet analisis WA, itu Ctrl kuantitatif. V. Nah, kalau systematic Kalau review di laptop itu ya mungkin ada bagian itu ada kuantitatifnya tapi tulisan namanya tidak FN. selevel itu. Paling cuma FN dulu oh pencet, dari terus misalnya baru 60 nanti ada paper yang tulisan kami kumpulkan itu PCS 10 paper atau itu enggak efeknya positif. dan bawahnya Kemudian PCS atau print screen. 15 paper Gitu, efeknya ntar negatif, caranya tulisannya sedangkan yang 15 print screen. lainnya tidak berbeda nyata. Nah, gitu. Kadang Jadi, tulisannya disingkat levelnya cuy. begitu. Kalau malam Nah, si siapa namanya? Kalau meta analisis itu dikandangin aja. yang tadi ada Suka punya prosedur-prosedur pagi-pagi dia rusuh dan banget. kalkulasinya Sandung-sandung. ya. Jadi bedanya di situ. Udah ke Boleh apa nggak namanya, mau ngasih makan langsung di apa namanya Gagas gitu, systematic lihat review laporan. aja boleh. kandangin Banyak aja juga kalau yang malam. Ntar Pak Bunda juga nggak Mungkin mau buka tadi- pagi-pagi nggak mau buka. mungkin ada tulisan Bunda. kendala untuk Itu udah ada EE-nya tuh. analisisnya. Tapi dia pinter juga ya. Dia EE nggak sembarangan ya. Ataukah Udah dibilang apa namanya itu? udah biasa. Ataukah Ada enaknya ya nggak enak. nggak cukup atau nggak memenuhi persyaratan data. Idealnya data untuk meta analisis itu ada komparasi. Abis itu dia masuk lagi EE Tadi lagi. Rupanya dia setiap tadi paper itu kalau yang tadi ya itu harus membandingkan antara organik dan konvensional setiap paper yang kita masukkan. Kenapa? Karena kita tujuannya membandingkan langsung. Jadi kalau paper yang misalnya dia melaporkan hanya organik aja, dia melaporkan hanya konvensional aja, nggak ada pembandingan langsung, nggak bisa masuk. Nah bisa jadi kenapa nggak masuk meta analisis itu karena bisa jadi nggak ada paper yang membandingkan langsung. Gitu. Sehingga kalau kita tarik ini meta analisis mana buktinya nggak ada perbandingan langsung. Makanya jadi systematic review aja. Gitu. Nah sebetulnya ada lagi metodenya meta analisis yang kalau nggak ada pembandingan langsung itu bisa pakai mixed model. Ini di luar bahasan kita kali ini ya. Jadi kalau teman-teman di bidang ekologi ya, ngumpulin dari kan gini, eksperimen itu tidak penelitian itu tidak mesti basisnya eksperimental design. Ya enggak? Kalau eksperimental design kan bisa kita atur tuh. Ini 0% kontrol, 1%, 2%, 3% gitu ya. Pelakuannya bisa kita atur. Tapi kalau orang-orang ekologi yang dia itu mengamati apa namanya kondisi di alam, entah itu ke tanaman, entah itu ke insekta atau ke makrofauna, itu kan dia nggak bisa dia melakukan eksperimen, dia koleksi data dari alam adanya seperti apa, nah itu harus disintesis. Karena nggak ada, misalnya tidak ada kontrolnya, berarti pakai mix model. Nah, mix model itu yang berkembang di bidang ekologi. Jadi ini ada alternatif lain, metode yang tidak klasikal meta analisis, tapi mungkin belum berkembang di bidang ilmu lain, mungkin ya, teknik analisisnya. Jadi itu yang pertama ya, Mas Sofyan. Yang kedua tadi lupa saya, apa ya? Lupa saya tadi. Yang pertama tuh mau jawab yang pertama tadi. Mas Sofyan, mungkin bisa disampaikan Apa kembali. udah ada apa sudah tercover semua yang tadi? Halo yang- Mas Sofyan, apakah masih ada di sini Mas? Ya, ada. Tadi saya nggak bisa buka open mic. Ya. Iya. Mungkin singkat saja Mas, pertanyaan yang kedua tadi. Sudah terjawab semua atau belum? Mengenai yang open mic tadi Pak, itu saya tertarik Pak gitu. Tapi untuk hasil output berupa Oh, grafis so iya. bisa direproduce nggak Pak? Nah, betul.
Jadi di OpenMe itu salah satu kelemahannya itu grafiknya itu kalau kita copy paste itu bentuknya gambar Udah sarapan? JPEG ya. Afnan udah sarapan belum? Kalau kita merubah-rubah di OpenMe nggak bisa. Nah, tapi di OpenMe itu ada datanya berupa ya berupa HGST-nya berapa per paper, confidence intervalnya ada. Nah, itu yang bisa kita gunakan software lain. Misalnya pakai Sigma Plot. Nah, Sigma Plot itu Oh, hand sanitizer kalau Excel nggak ada masing-masing. tuh. Excel tuh nggak ada. Tadi belanjaan Alfa ke mana ya? Misalnya Sigma Plot ya, software untuk bagus ya untuk membuat tampilan grafis ilmiah ya. Itu ada Forest Plot. Jadi nanti datanya kalau kita pengen lebih bagus lagi tampilannya, kita bisa pakai Sigma Plot. Ya, itu Mas Sofyan. Yang jelas di OpenMe itu kita grafik yang tadi muncul itu nggak bisa kita modifikasi lagi. Itu kelemahannya. Aku nggak Nah, kalau ngerti. kita pengen main-mainin grafiknya itu bisa pakai software lain seperti ini sih Sigma Plot ya. Bayar nggak Sigma Plot? Ya bayar sih. Cuman di Bukalapak ada juga yang jual tuh. Gitu Mas Sofyan ya. Ya, baik, semoga bisa menjawab ya Mas Sofyan tadi pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena mengingat waktunya yang mepet sekali nih Prof. Sebenarnya banyak sekali nih yang bertanya. Hand sanitizer ayo bawa sendiri-sendiri Saya akan hand pilih salah sanitizernya. satu yang Dadah, di kantongin. chatbook nih dari Mas Handoko dari IPB nih Masker Prof. ayo pakai masker. Izin bertanya Prof, data yang ditampilkan dari setiap referensi apakah kita Mana masker olah yang di sini? terlebih dahulu atau langsung diambil saja datanya? Kemudian indikator atau syarat apa saja yang digunakan untuk menyeleksi data tersebut? Itu pertanyaan kemana sih, masker? pertama Prof. Kemudian Prof, ini saya juga nitip pertanyaan Prof. Boleh. Verifikasi Prof, saya juga karena tertarik ya Prof ya akan meta-analisis. Saya mengetahui bahwa rekan saya yang tadi Shanas ya Prof. Tidak Rafa Kenal ya? Indip doang. Ya, kita satu kelas. Kebetulan S1-nya juga bareng gitu dan S2-nya juga. Nah, ini perihal adanya verifikasi Prof yang tadi disampaikan Prof Anurraga kan bahwa meta analisis sebenarnya adalah kita menghimpun beberapa Ingat ya, Firly. paper ya Prof ya. Piring, Yang cuci nanti baju, diseleksi akan menjadi masak air, minum, masak nasi. namun ada hal yang harus diverifikasi sehingga si peneliti juga perlu melakukan ini di laboratorium. Nah, pada saat seperti apa nih Prof? Perlu adanya verifikasi. Ya Prof ya kalau nggak salah ada Ayo bawa hand verifikasi sanitizer. kan, Prof ya. Nah itu mungkin pertanyaan dari Mas Handoko Masker. tadi. Dan pertanyaan tambahan verifikasi Prof. Iya. Siap ya. Jadi ada 3 ya. Yang kan udah lupa lagi gitu ya. Pertama apa tadi? Baik Prof. Kok bisa jadi profesor ya? Oke. Satu-satu deh. Yang pertama tadi apa? Oke. Saya baca dulu Kamu Prof, ke ya. atas mana Nan? Oh, data yang ditampilkan dari setiap referensi, apakah kita olah terlebih dahulu? Ya, oke. Apa kuncinya dapat ya? Oke. Ya. Data ya. Jadi kalau dari setiap referensi nanti kan muncul data tuh. Data itu meskipun unitnya beda bisa langsung dipakai kalau pakai classical meta analysis. Ya, misalnya konsentrasi senyawa ya. 1 dalam milimol per liter, 1 dalam miligram per desiliter, 1 lagi dalam milimol biasa, 3 per liter gitu kan, absolut. Nah itu semuanya bisa dimasukin. Kenapa? Karena data itu nanti akan direlatifkan terhadap data yang antara perlakuan ya tadi organik dengan kontrol atau konvensional. Jadi nanti prosedur menghitung efek size itu akan meniadakan unit. Gitu, akan meniadakan unit. Karena nanti hitungannya itu ya dia dikurangi kemudian dibagi dengan full dari standar deviasi. Nah, jadi artinya data yang ada di setiap paper kalau pakai classical analysis langsung dipakai. Beda halnya kalau pakai mix model. Ini jadi pakai tergantung mazhab mana. Ya kalau mix model itu ya, kita harus menyamakan satuan dulu. Karena kita akan karena tadi tidak adanya kontrol gitu. Ya kalau di bidang ekologi ya karena bukan eksperimental design nggak ada kontrol, malah ambil misalnya observasi di alam nggak ada kontrol kan. Data yang ada harus
unitnya sama karena kita tidak akan merelatifkan dia terhadap nah, jadi itu ya. Tapi kalau kita bicara classical meta analysis tadi disampaikan itu kan classical Di meta analysis nakal-nakalin itu, nih bunda disikitin nih. apapun datanya, unitnya berbeda, masukin aja. Ya nggak masalah. Ya. Karena nanti ketika menghitung effect size itu sudah meniadakan unit. Yang muncul tadi effect size-nya. Itu yang pertama. Nah, nanti paling kalau mau ada pengolahan itu, pengolahan maksudnya bukan macam-macam. Gini, misalnya data ditampilkan dalam bentuk grafik. Gitu kan? Nah, gimana tuh datanya grafik sementara kan kita perlunya angka. Misalnya berupa histogram atau misalnya berupa grafik 2D scatter plot ya. Nah, itu gimana? Nah, ini kalau di yang pelatihan 2 hari saya masuk sampai ke situ teknisnya ya. Jadi kita mengestimasi misalnya pakai dotplot digitizer. Jadi ada software yang dia itu bisa mengestimasi dengan sangat akurat dari gambar ke angka. Iya, aku ada foto vaksin kedua. Yang salah satu yang favorit saya pakai itu ada 2 sih. Satu dotplot digitizer, satu lagi namanya Dativ. Ya. Nah, itu kan teknis tuh. Gimana dari gambar, Tapi foto vaksin kedua di belakangnya ada. software, kita pakai marka, ya, estimasi berapa kali. Gitu. Jadi paling perlunya itu ketika dari gambar ingin kita ekstrak angkanya atau estimasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, Prof, tadi pertanyaan dari saya, Prof, ya, terkait verifikasi. Oh, yang verifikasi ya. Ya, kapan gitu, Prof, dibutuhkan verifikasi? Nah, itu sebetulnya kalau untuk level S2 itu tidak perlu verifikasi. Kenapa? Karena bobot meta analisis itu udah berat. Dia perlu misalnya 6 bulan sendiri ngerjain. Nah, itu makanya di pangan sih lama-lama ya. Ya memang ini ya, ada istilahnya preferensi pembimbing. Ya, jadi kalau di kami di program studi saya itu di nutrisi pakan itu sejak pertama kali di meta analisis itu dipakai 2014. Itu tidak perlu verifikasi karena bobotnya itu udah setara S2, bahkan udah lebih lagi gitu ya. Nah, kalau S3 itu baru perlu kayak Randy tuh, ya, dia udah dapat nih. Kemudian dia buat model pakan yang rendah indeks glikemik dengan informasi dari meta analisis. Itu perlu kalau S3 ya. Karena S3 itu perlu ada bagian eksperimennya atau bagian koleksi data primer. Kalau S2 itu nggak perlu, makanya itu beda-beda tergantung pembimbing. Nah, kalau pas ngebimbing saya sama yang lain nih, lucu amat Pak. Mas Wildan ya, Lucu amat. dengan siapa? Pak Ferry, ada dengan Pak Joko, Bu Hani, itu tidak perlu verifikasi, sudah selesai. Saya sudah, tapi ada pembimbing yang memang minta verifikasi. Itu preferensi pembimbing. Tapi dari perspektif saya sendiri tidak harus, atau mungkin lebih jelasnya tidak perlu kalau S2. Jadi itu lebih ke arah preferensi pembimbing, dan tentunya kita kan harus menghormati pembimbing pertama arahannya gimana. Kalau saya karena saya pernah melakukan meta analisis secara teknis ya berulang-ulang, tahu bobotnya, tahu jumlah waktunya, tahu effortnya yang dikeluarkan, maka kesimpulan saya tidak perlu. Karena udah pusing sendiri tuh buat meta analisis. Kalau tambah eksperimen ya udah lebih baik kalau eksperimen udah semua meta analisis lah kalau S2 gitu. Kasihan. Gitu. Jadi sebenarnya kondisional ya Prof ya, verifikasi wajib dalam rangkaian meta analisis karena memang meta analisis sendiri itu aja sudah bobotnya sudah berat ya Prof ya, sifatnya sudah masuklah untuk level S2. Iya. Tidak bisa. Baik Prof, terima kasih untuk jawabannya. Untuk tadi pertanyaan dari Mas Handoko juga bisa dijawab ya. Nah, saya kasih kesempatan satu pertanyaan ini yang terakhir ya, boleh ya. Nah, ini terakhir. Karena Prof Anuraga 9.30 sebenarnya sudah ada acara ya Prof ya. Kasih satu kesempatan. Muhammad Isra, Mas Muhammad Isra masih di sini Mas? Atau ini ngacung yang tadi kayaknya, angkat tangan yang tadi. Tadi kayaknya. Ya Muhammad. Ya. Ya silakan Mas.
Ya, Mungkin tadi. kasih aja Mas ya. Pertanyaan Ya. singkat aja, silakan. Presentasi. Baik, terima kasih moderator. Sampaikan di Prof, akhir saya ingin acara. bertanya, saya kan sekarang sedang menempuh studi S2. Kemudian ada terkait penelitian. Kan tetapi ada sedikit kendala tentang yang di labnya kan belum bisa masuk. Jadi saya bisa mengarahkannya mungkin ke meta analisis. Jadi singkatnya Prof, ada modifikasi pati resisten yang saya ingin lakukan. Kan tetapi ada beberapa modifikasi fisik yang saya ingin rucutkan ke meta analisis Prof, mencari modifikasi terbaik yang untuk meningkatkan pati resisten Prof. Kemudian saya telah beberapa mencari jurnal referensi. Kan yang poin pentingnya untuk data pembanding. Apakah data pembanding itu pati resisten yang sebelum dimodifikasi atau setelah dimodifikasi, apakah itu data pembanding? Oke, ya ini udah banyak dari tangan ya, ternyata ya. Ya, betul. Jadi data pembanding ya, data pembanding itu gini. Emang nanti kita akan bingung. Kan metodenya kan macam-macam tuh. Ya diambil segini ntar maksudnya Berarti yang jadi pembanding mana? Iya. Kalau kasusnya demikian, data pembanding itu yang tidak dimodifikasi tadi, kontrolnya, raw-nya lah. Ya. Nah, kemudian metode itu jadi apa? Itu jadi moderator variabel. Kalau yang tadi saya katakan itu antara susu yang mentah sama susu yang diolah. Nanti di situ kita bisa lihat lewat subgroup analisis mana metode yang lebih efektif. Gitu. Nanti kan tadi muncul tuh yang warna-warna kuning tadi. Nah, jadi kontrolnya itu yang tidak diolah, yang raw-nya, kemudian yang berbagai metode tadi untuk meningkatkan resistance starch itu yang menjadi moderator variabel. Ya, kalau tadi contohnya yang raw sama processing. Gitu ya, Mas Isra ya. Udah clear mudah-mudahan. Baik Prof, terima kasih. Ya, makasih. Baik, Mas Baik, Isra. jadi udah alhamdulillah. Udah dipanggil nih sama Rumi sebelah. Nah, iya Prof, ini makanya sangat disayangkan sekali sebenarnya, sangat banyak yang bertanya di kolom chat juga. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya Prof ya untuk kita diskusi terkait meta analisis nih Prof yang sekarang itu lagi populer karena pandemi ya Prof ya. Ini sebagai informasi DPIS Pak Faisal itu pengen pelatihan 2 hari. Saya bilang saya siap asalkan setelah pandemi. Gitu. Jadi karena perlu offline. Nanti bisa di kampus, mudah-mudahan aja berdoa ya sampai kan misalnya masih tahun lagi nih misalnya studinya ya masih berkesempatan ikut yang offline ya, mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan ya Prof ya, walaupun kita nggak tahu pandemi berakhirnya kapan ya Prof. betul. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kembali lagi berjumpa dengan Prof Anuraga. Baik, terima kasih banyak Prof sudah berkenan hadir, sudah berkenan memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami semua di sini Prof. 432 partisipan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya Prof ya. Artinya bermanfaat bagi kita yang membutuhkan metode analisis meta analisis ini Prof. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi Prof, sehat-sehat. Ya. Rekan-rekan sekalian, berakhirlah kita di sesi acara diskusi, acara pemaparan materi dan diskusi dengan Prof Anuraga terkait meta analisis tadi. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf apabila di dalam memandu saya akhiri sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq hidayah wal inayah waridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sesi diskusi telah selesai. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan cindera mata secara virtual kepada narasumber kita di pagi hari ini, Profesor Dr. Anuraga Jayanegara MSc, yang akan diserahkan oleh Saudara Irfan Anwar Fauzan SSI. Pada beliau disilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar, Mbak? Ya, terdengar. Baik, panitia mungkin boleh ditampilkan sertifikatnya. Kita begini, duduk. Apa? Ya, saya Irfan Anwar Fauzan, Pak, Ketua Bogor Science Club, penyelenggara, salah satu penyelenggara dari agenda siang hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Anuraga yang sudah berkenan hadir dan memberikan ilmunya kepada kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga jadi amal untuk Pak Anuraga. Terima kasih ya Pak Anuraga sudah berkenan hadir.
Amin, makasih Mas Irfan. Selamat siang dan bermanfaat. Amin, amin, ya Allah, amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hensi. Sekaligus mohon izin ya, saya live ya. Sudah dipanggil-panggil nih. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di yang offline-nya. Semoga Amin. tahun depan paling lama udah bisa selesai pandemi, bisa BPIS bisa menyelenggarakan lagi yang offline-nya yang lebih teknis ya. Ya, mohon maaf dan mohon izin. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nuraga. Terima kasih semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan doa kepada Saudara M. Ariful Emma STI. Silakan. Tadi Cina duduk. Untuk yang muslim akan berlaku agama dan masing-masing, dan yang beragama muslim saya akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim sadatina ashabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan wa ni'mah wa yukaffir majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hayyina wa fi sabaratil mautina wa najatan minan nari wa nafa'an inda hisab. Allahumma nabir qulubana bi hidayatika kama nawfal ardu bi ismika abada. Wa'alimna bima wanfa'na ya Rabbi. Ibu Cak Himci. Allahumma firlana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kami ingin menyampaikan kepada seluruh peserta untuk jangan lupa mengisi link absensi yang telah tertera di layar. Kemudian kami ingin izin menyampaikan juga bahwa besok pada tanggal 29 Agustus 2021 akan diadakan kegiatan open house dari Bogor Science Club. Diharapkan para peserta yang ingin mengikuti silakan untuk mengisi link pendaftaran yang tertera di layar. Kemudian Forum Wacana IPB University juga akan mengadakan magang excellent bagi peserta yang berminat untuk bergabung untuk mengetahui lebih lengkap tentang apa-apa saja kegiatan yang diadakan oleh Forum Wacana IPB University. Silakan untuk mendaftar di link yang tertera. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga kepada moderator yang telah memandu sesi diskusi ini. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Semoga kita dapat mengaplikasikan ilmu ini dan kedepannya kita bisa melakukan penulisan publikasi ilmiah secara lain. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Forum Mahasiswa Sarjana IPB University, Bogor Science Club, dan juga Direktorat terima kasih kami ucapkan kepada Forum Mahasiswa Sarjana IPB University, Bogor Science Club, dan juga Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya kegiatan ini. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan atas penyelenggaraan kegiatan ini. Saya Raden Ayu Cahani Alam, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
adik buka kampus.it ya. Terus nanti kalau udah masuk tuh nanti tampilannya kayak begini. Terus kalian masukin kode yang ada di kode angka ini. Ayo, ditunggu. Oh iya, kalau lewat laptop bisa langsung, tapi kalau lewat HP mungkin butuh 2 device ya. Karena buat Zoom juga. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan,